Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis deskriptif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Putri Mayangsari dan rekan saya Nur Istiqomah dan Yogi Prasetyo. Jika datanya interval rasio, distribusi data normal dan jumlah data besar lebih besar 30 digunakan statistik parametris. Jika datanya nominal atau ordinal atau distribusi data tidak normal atau bebas, jumlah data kecil kurang dari 30 digunakan statistik non-parametris. Selanjutnya yaitu uji statistik parametrik. Adapun syarat uji parametrik. Yang pertama, skala data interval atau rasio. Yang kedua, data berdistribusi normal. Yang ketiga, pada uji T dan uji F, untuk kedua sampel atau lebih, keduanya sampel harus dari populasi yang mempunyai varian yang sama. Yang keempat, jumlah data besar lebih dari 30. Yang kelima, sampel berasal dari populasi. Yang keenam, sampel diambil secara random. Perhitungan uji hipotesis deskriptif statistik parametris. Uji yang dilakukan T-test, Z-test, ANOVA test, atau V-test. Uji T-test, satu sampel. Rumus yang digunakan T atau Z. Rumus Z digunakan jika simpangan baku populasi diketahui, karena umumnya simpangan baku tidak diketahui. Sering dipakai rumus T-test. Macam uji dua pihak, two-tailed test, dan uji satu pihak, one-tailed test. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus T. T sama dengan X min mu O per S per akar N. T sama dengan nilai T yang dihitung sama dengan T hitung. X sama dengan rata-rata X. Mu nilai yang dihipotesiskan. S simpangan baku. N jumlah sampel. Selanjutnya yaitu uji satu pihak atau one tail test. Yang pertama, uji pihak kiri, HO lebih besar atau sama dengan. Yang kedua, H1 lebih kecil. Contohnya yaitu HO daya tahan karyawan berdiri lebih besar dan sama dengan 2 jam. Yang kedua, H1 daya tahan karyawan berdiri lebih kecil dari 2 jam. Kesimpulannya, HO diterima jika T terhitung lebih besar sama dengan T tabel. Uji pihak kanan. HO sama dengan lebih kecil atau sama dengan. H1 lebih besar, contohnya yaitu HO pasien RSUD dalam sehari lebih kecil dan sama dengan 50 orang. H1 pasien RSUD dalam sehari lebih besar 50 orang. Dengan kesimpulannya, HO diterima jika T terhitung lebih kecil sama dengan T tabel. Uji dua pihak atau two-tailed test. Uji dua pihak digunakan jika HO berbunyi sama dengan dan HA berbunyi tidak sama dengan. HO daya tahan lampu merek X sama dengan 60 per jam. HA daya tahan lampu merah X tidak sama dengan 60 jam. Kesimpulan, HO diterima jika T dihitung kurang sama dengan T tabel. Statistik non-parametris. Data nominal atau ordinal. Uji data nominal, 1 tes binominal 2J kuadrat X2. Uji data ordinal, room test. Selanjutnya, hipotesis deskriptif untuk hipotesis non-parametrik. Uji binominal. Fungsi untuk menguji hipotesis bila populasi terdiri dua kategori X pria wanita IPA IPS. Syaratnya, yang pertama populasi terdiri dua kategori. Kedua, data nominal, data diskrit yaitu data yang diperoleh dari hasil
membilang bukan mengukur. Yang ketiga, jumlah sampel kecil kurang dari 25. Distribusi data binominal terdiri dua kelas. Kelas dengan kategori X dan kelas dengan kategori N-X. Yang kelima, ketentuan bila harga P lebih dari A, HO diterima P sama dengan proporsi kasus atau koefisien binominal. Keterangan P dilihat pada tabel binominal. A sama dengan taraf kesalahan 1% sama dengan 0,1. Syarat penerimaan dan penolakan hipotesis atau secara statistik. HO adalah hipotesis yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara data sampel dengan populasi. HA adalah hipotesis yang menunjukkan adanya perbedaan antara data sampel dengan populasi. Syaratnya HO diterima jika P lebih besar A atau nilai sigma. Jika tidak, maka HO ditolak dan HA diterima. Contoh binominal. Yang pertama, dalam penelitian tentang kecenderungan responden memilih tempat belanja minimarket dan toko. Jumlah sampel 24 konsumen, 14 orang memilih di minimarket, 10 orang memilih di toko dengan taraf kesalahan A ditetapkan 1% sama dengan 0,1. Maka diketahui sampel N sama dengan 24, frekuensi kelas terkecil X sama dengan 10, A sama dengan 1% sama dengan 0,1. Hipotesis statistika. HO sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5. HA sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5. P sama dengan probabilitas. Keterangan. Peluang orang memilih tempat belanja di minimarket atau toko adalah sama 50%. Peluang orang memilih tempat belanja di minimarket atau toko tidak sama. C kuadrat atau X2. Syaratnya adalah satu populasi terdiri dari 2 atau lebih kelas, 2 data nominal, dan 3 sampelnya besar. HO sama dengan peluang memilih X atau Y adalah sama besar, yaitu 50%. Ketentuannya HO diterima jika X2 hitung kurang dari X2 tabel dalam kurung dengan DK dan taraf kesalahan tertentu kurung. DK sama dengan kebebasan untuk menentukan frekuensi yang diharapkan. Jika peluangnya 2 X atau Y, maka DK sama dengan NK 1. Contoh, penelitian tentang warna sepatu dipilih karyawan kantor, jumlah sampel 3000 karyawan, 1000 warna hitam, 900 warna putih, 600 coklat, 500 warna lain. HO sama dengan peluang karyawan memilih 4 warna sepatu adalah sama. Jika DK sama dengan 3, A sama dengan 5%, X2 tabel sama dengan 7815 dan X2 hitung sama dengan 226,67. Kesimpulannya HO-nya ditolak. Untuk rantes, untuk mengukur urutan suatu kejadian random atau tidak pada data ordinal. Caranya dengan memperhatikan jumlah run. Run adalah kejadian yang berurutan. Contohnya seperti pada gambar, kita lihat ada 3 add, ada 2 pagar, ada 3 add, ada 3 pagar lagi, ada 2 add lagi, dan seperti itu. Sampai totalnya ada 7 run. HO urutan dalam memilih adalah random. Ketentuannya HO terima jika R observasi berada di antara R kecil atau tabel dan R besar tabel. Run adalah satu atau lebih lambang-lambang yang identik yang didahului atau diikuti oleh suatu lambang yang berbeda atau tidak ada lambang sama sekali. Seperti kita lihat, di situ ada beberapa skema. Misal LL, PPP, LPL. Di situ terdapat 9 runs berarti. Run ke-1 adalah L yang jumlahnya 3 itu, dan run kedua adalah P yang jumlahnya ada 3, dan L yang run ketiga adalah L yang
jumlahnya ada 1 dan ron keempat dan seterusnya seperti itu. Jadi yang statistik yang digunakan adalah sama dengan Z. Notasi yang digunakan N1 sama dengan banyak lambang 1 dalam sampel N1 lebih dari 10. N2 banyak lambang 2 dalam sampel N2 lebih dari 10. N sama dengan N1 plus N2 new R sama dengan banyak runs. Rata-rata runs sama dengan 2N N2 per N tambah 1. Standar deviasi runs sigma R sama dengan akar 2N1 N2 buka kurung N1 N2 kurang N per N pangkat 2 buka kurung N kurang N1 tutup kurung. Statistik uji Z sama dengan new R kurangi UR per sigma R. Ini contohnya. Berikut ini adalah contohnya urutan mahasiswa dan mahasiswi dalam suatu kelas. Jadi L itu dilambangkan sebagai laki-laki dan P dilambangkan sebagai perempuan. Kita hitung N1-nya berarti yang laki-laki sama dengan 24 dan N2-nya yaitu perempuan banyaknya 12. Tadi new R banyak runs yaitu 19. HO banding susunan acak dan H1 bandingkan susunan tidak acak. Baiklah, mari kita lihat sebuah desain hipotesis dalam sebuah hipotesis. Bisa kita buat H0 dan H1. H0 adalah sebuah hipotesis yang biasanya kita tempatkan di sebuah dugaan yang kita tolak. Sedangkan H1 adalah hipotesis alternatif. Berdasarkan sebaran distribusi, normal wilayah H1 itu kalau dia dua arah, maka dua arah ini menunjukkan tanda yang seperti digambar, bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Jika kita punya alfa 5% atau taruh kepercayaan 95%, berarti tingkat kesalahannya 5%. Maka sisi kiri dan sisi kanan bisa kita bagi menjadi dua, artinya wilayah sebelah kanan dan wilayah sebelah kiri. Dan tengah-tengah, yaitu seperti kita lihat di gambar, itu adalah penerimaan H0. Jadi seperti ini. Jadi untuk hasil nilai statistik uji, UR sama dengan 2N1 N2 per N plus 1 sama dengan 2 kali 24 kali 12 per 36 tambah 1 sama dengan 17. Untuk sigma R bisa kita lihat hasilnya akar pangkat 2 kali 24 kali 12 kali 2 kali 24 kali 12 diambil 36 per 36 pangkat 2 kali 36 diambil 1. Biar sederhanakan akan menjadi 2,62. Untuk UR sama dengan berarti 19. Untuk hasil Z sama dengan NR kurangi UR per sigma R sama dengan 19 kurangi 17 per 2,62. Hasilnya adalah 0,76. Jadi kesimpulannya Z dihitung sama dengan 0,76 ada di daerah penerimaan H0 dan H0 diterima dalam susunan acak. Terima kasih. Ini adalah sebuah presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 4 dengan nama kelompok Desi Putri Mayangsari dan Mbak Nur Istiqomah dan saya sendiri Yogi Prastio. Apabila ada kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.